Penyesalan tak datang di akhir. Lee Soyong kini harus kuat dibully fansnya sendiri setelah kalah di kandang sendiri oleh Hillstead. Para penggemarnya sendiri menyindir bayaran Soyong. Gaji Soyong di BK Altos mencapai 700 juta won atau sekitar 8,1 miliar per tahun. Lee Soyong dikontrak oleh BK Altos selama 3 tahun. Ia merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Liga Voli Korea musim ini. Lee Soyong, yang sebenarnya adalah sahabat Mega, kalah memalukan dari Hyundai Hillstead. Pertandingan antara IBK Altos dan Hillstead putaran pertama V-League, IBK Altos selaku tuan rumah nyatanya dipaksa menelan pil pahit karena kalah di kandang sendiri. Tim yang dibela oleh mantan kapten Red Spark saat ini tersebut selaku mantan pemain Red Spark itu tumbang dari Hillstead dengan skor ketat 1-3. Tuan rumah sejatinya tampil agresif sejak set pertama dimulai, di mana mereka mampu mengemas poin-poin kecil. Sempat percaya diri memimpin laga, namun nyatanya Altos malah tertikung dan akhirnya kalah 0-1 dengan skor tipis 2-3-2-5 di set pertama. Pada set kedua, Hillstead kali ini tampil lebih dominan, di mana mereka berada di atas angin dan memimpin 2-0 usai menang 2-5-2-2 dari tuan rumah. Meski demikian, Lee Soyong dan kawan-kawan akhirnya mampu kembali unggul meski lewat skor ketat dan mencuri set ketiga dengan skor 2-5-2-3. Sayangnya upaya Altos untuk meraih kemenangan perdana di kandang berujung pahit. Pasalnya Hillstead berhasil membalikkan keadaan usai sempat tertinggal di menit-menit awal. Sempat nyaris berlangsung ke set kelima, akan tetapi tim yang diperkuat Moma Bazoko akhirnya menang dengan skor 2-6-2-4. Kemenangan ini pun menjadi momen kebangkitan Hillstead setelah sebelumnya dipermalukan Pink Spider. Sedangkan BK Altos yang dibela oleh Lee Soyong ini merupakan sahabat Megawati selama berada di Red Spark yang harus gigit jari. Pasalnya mereka harus menanggung malu karena dipecundangi lewat kekalahan di kandang. Berkat kekalahan itu, semua fans Korea mempertanyakan harga Lee Soyong dinilai terlalu besar dengan kontribusinya. Akan tetapi memang terlalu dini untuk menilai penampilannya. Ini baru awal kompetisi. Sebelum kepindahannya ke BK Altos, fans Korea sempat menyinggung Soyong yang rela pindah demi uang. Salah satu pemain yang setia, Park Yeonjin musim lalu. Banyak klub besar juga menunjukkan minat padanya. Namun, Park Yeonjin memilih setia bersama Red Spark. Bahkan klub tersebut menawarkan kontrak sebesar 3,5 miliar won atau sekitar 39 miliar. Dengan rincian gaji pokok 3 miliar won dan opsi tambahan 500 juta won. Namun kesetiaannya membuat dia menjadi pemain kesayangan para fans dan membandingkannya dengan Lee Soyong. Selain nilai kontrak, keputusan Park Yeonjin dipengaruhi oleh rasa percaya pada pelatih Ko Hae-jin dan peran penting setter Yoon Hyo-sun dalam tim. Memasuki musim baru, Red Spark digadang-gadang adalah salah satu tim favorit juara. Tim ini memiliki skuad yang mumpuni, termasuk kehadiran Mega dan Vanja Bukilik. Meski kehilangan pemain kunci mereka, yakni Lee Soyong, mereka berhasil mendatangkan Pyo Song-jo untuk memperkuat lini pertahanan. Di lini tengah, Park Yeonjin dan Jung Ho-young akan menjadi tembok kokoh dengan dukungan setter andalan Yoon Hyo-sun dan libero Nohran. Park Yeonjin mengungkapkan harapannya untuk Liga Voli Korea musim ini. Red Spark akan menjalani pekan kedua lanjutan Liga Voli Korea melawan lawan yang cukup berat, yakni iPaper. Meski Red Spark di atas kertas diunggulkan, kedua tim telah sama-sama memainkan satu pertandingan dengan hasil kemenangan. Red Spark mengatasi perlawanan GS Caltech dengan skor 3-0. Game skor serupa dibukukan iPaper atas Hypas kemarin. Kedua tim sama-sama mengemas 3 angka pada klasemen Liga Voli Korea terbaru. Dari 5 pertemuan, Red Spark menang 4 kali dan hanya 1 kali kalah. Namun Red Spark wajib mewaspadai iPaper. Pasalnya satu kekalahan Red Spark didapat pada pertemuan terakhir atas iPaper. Kekalahan Red Spark itu didapat pada Maret 2024 lalu dengan game skor 1-3. Bagaimana prediksi kalian, Volley-mania? Tulis di kolom komentar. Di sisi lain, pelatih GS Caltech mengaku keunggulan lawannya. Red Spark sangat kuat, tim kami masih punya banyak kekurangan, terutama di awal laga. Karena kami kesulitan beradaptasi dengan atmosfer pertandingan, ungkapnya. Meski pemain kota Asia asal Australia, Stephanie Weiler, mengalami kesulitan dalam penerimaan bola, Lee tetap optimis. Kami berusaha memperbaiki posisi penerimaan bola di sebelah Weiler untuk menutup jarak, namun serangan pemain Red Spark sangat tajam. Beberapa rencana yang sudah kami persiapkan tak berjalan sesuai harapan. Jelang laga kedua, Mega harus waspada melawan iPaper. Pasalnya iPaper berhasil memberikan kejutan di laga perdana dengan mengalahkan Hypas. Kemenangan telak 3-0 menjadi momentum kebangkitan Park Jeong-ah dan kawan-kawan. Tak hanya itu, kemenangan bersejarah ini memberikan kepercayaan yang tinggi bagi iPaper untuk menjalani laga berikutnya. Mereka tampil dominan sejak awal hingga akhir pertandingan, membuktikan bahwa skuad ini telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan musim lalu. Kapten iPaper Park Jung-ah menjadi andalan tim memainkan peran krusial dalam kemenangan. Setelah pertandingan, ia menyatakan bahwa kemenangan ini membawa kepercayaan diri baru bagi timnya. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik sejak turnamen KOFO Cup, walau hasil saat itu belum sesuai harapan.
Hari ini kami berhasil meraih 3 poin penuh dan itu sangat berarti bagi kami, ungkap sang kapten. Sementara bagi Red Spark, postur tubuh yang tinggi dari para pemain iPaper menjadi salah satu faktor yang patut diwaspadai. Pasalnya, kombinasi pemain seperti Zhang Yu, Park Jong-ah, dan Barbara Dapik menciptakan tembok blok yang sulit ditembus. Bahkan Park Yong-ah yang memiliki tinggi 187 terlihat lebih pendek di antara rekan setimnya. Kemenangan di laga perdana Liga Voli Korea ini tentu membuat dampak yang positif dan rasa percaya diri bagi para pemain Red Spark. Red Spark tentu tak boleh memandang remeh iPaper yang musim lalu menjadi tim terlemah dan menghuni dasar klasemen. Tim besutan Chang So-yeon tersebut tengah berupaya melepas label sebagai yang terlemah menyusul kemenangan bersejarah mereka. Ya, pada laga perdana itu, iPaper berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway. Tak tanggung-tanggung, iPaper berhasil mengalahkan juara Liga Voli Korea itu dengan skor 3-0. Menghadapi Red Spark di pertandingan kedua, Park Jong-ah selaku andalan di posisi outside hitter merasa yakin. Ia bahkan sudah memberikan ultimatum kepada Mega dan kolega. Bagi Park, kemenangan akan didapat jika timnya dapat membenahi aspek ofensif agar lebih mumpuni lagi serta memanfaatkan akurasi servis. Pandangan itu hadir karena Red Spark dianggap sebagai salah satu tim musim ini yang memiliki pemain dengan postur ideal. Red Spark adalah tim dengan serangan yang sangat bagus. Struktur timnya bagus dan aku pikir Red Spark adalah yang terbaik dalam hal postur pemain. Untuk mengalahkan tim ini, kami harus memperbaiki aspek ofensif kami dan kuncinya adalah menggunakan servis target secara akurat. Tutup Park Jong-ah.